Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harapkan kalian tetap berada dalam keadaan sehat semua. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang lalu mengenai pecahan ya, dan hari ini kita akan belajar mengenai pecahan senilai ya, masih dengan muatan matematika. Nah anak-anak, pada materi hari ini Bapak harapkan kalian menyimak video pembelajaran yang Bapak kirimkan ini dengan baik, dan tentunya jika kalian ingin memahami pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalian mencatat pada buku catatan muatan matematika sehingga pembelajaran pada pagi hari ini dapat kalian pahami. Baik anak-anak, tidak berlama-lama, langsung saja ya ke video pembelajarannya. Simaklah video pembelajaran berikut ini. Mengingat pecahan ya. Nah, waktu di kelas 3 kalian sudah mengenal dengan pecahan biasa ya. Di sini Pak Guru akan mengulang saja ya. Nah, Pak Guru mempunyai pecahan 3/4 ya. Angka 3 yang ada di atas biasa disebut dengan pembilang ya, sedangkan angka 4 yang ada di bawah biasa disebut dengan penyebut ya. Ini hanya mengulang saja ya. Nah, berikutnya Pak Guru mempunyai pecahan 2/5. 2 pada angka di atas biasa disebut dengan pembilang, kemudian angka 5 yang ada di bawah biasa disebut dengan penyebut. Nah, jadi untuk pembilang itu adalah angka yang ada di atas, sedangkan penyebut adalah angka yang ada di bawahnya ya. Nah, sekarang mari kita lanjut dengan pecahan senilai ya. Nah, contoh yang pertama, Bapak Guru mempunyai gambar. Nah, di bawah ini sebuah pecahan yang diasir ada 2 bagian atau yang diwarnai, kemudian yang seluruhnya ada 4 bagian ya. Nah, maka kita bisa menuliskan, karena yang diwarnai 2 itu kita tulis 2, pembilangnya 2, kemudian seluruhnya ada 4, maka di penyebutnya kita tuliskan 4 ya. Jadi gambar yang pertama nilai pecahannya adalah 2/4. Kemudian gambar pecahan yang kedua yang diasir adalah yang berwarna merah ada 1, yang kemudian keseluruhannya adalah 2 bagian ya. Maka kita akan bisa menuliskan yaitu pembilangnya 1, kemudian seluruh bagiannya adalah 2 ya. Nah sekarang perhatikan gambar yang pertama dan gambar kedua. Bentuknya sama ya, ukurannya juga sama ya. Kemudian kita bisa melihat yang diasir atau yang diwarnai, bagian yang diwarnai yang di atas atau bagian sama dengan yang di bawah itu adalah ukurannya sama ya. Nah, ini artinya apa anak-anak? Nilai pecahan yang ada di atas yang dengan nilai pecahan yang di bawah itu adalah nilainya sama. Jadi 2/4 atau 1/2 dapat kita simpulkan bahwa pecahan 2/4 itu senilai dengan 1/2 ya. Nah, karena memiliki nilai yang sama ya anak-anak. Kemudian contoh yang kedua ya. Nah, untuk gambar yang pertama Pak Guru mempunyai gambar pecahan yang diasir atau diwarnai 4 bagian ya, yang diwarnai, kemudian seluruhnya adalah 6 bagian ya. Maka kita menuliskan ya 4/6 ya, karena semua yang diasir adalah 4, kemudian semua bagiannya ada 6 ya. Kemudian pecahan yang kedua, gambar yang kedua, yang diasir ada 2 bagian, kemudian seluruhnya ada 3 bagian. Maka kita bisa menuliskan yang diasir ada 2, kemudian keseluruhannya ada 3, maka kita tulis adalah 2/3 ya. Nah, kembali perhatikan pecahan yang pertama dan pecahan kedua. Di gambarnya bentuk dan ukurannya sama ya. Kemudian
pecahan yang ada di atas, yang diasir ada 4 bagian, kemudian yang di bawah ada 2 bagian. Nah, walaupun berbeda jumlah yang diasir, akan tetapi memiliki nilai yang sama ya, bentuk dan ukurannya sama ya. Maka dapat disimpulkan bahwa pecahan 4/6 senilai dengan pecahan 2/3. Seperti itu ya. Nah, kesimpulannya, jadi pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama ya, meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda. Nah, itu merupakan pengertian pecahan ya, pecahan senilai. Nah, bagaimana mencari pecahan senilai anak-anak? Nah, mari kita lihat contohnya ya. Yang pertama, tentukan pecahan senilai dari 2/4 misalnya ya. Nah, di sini kita memiliki pecahan 2/4. Kita mau mencari pecahan senilai yang senilai dengan 2/4. Nah, caranya mudah anak-anak. Cukup kita kalikan dengan pembilang dan penyebut yang sama ya. Misalnya dengan 2/2. Harus sama atas dan bawahnya ya, pembilang dan penyebutnya. Kemudian ya, jika di atas 2, maka di bawah juga 2. Jika atas 3, bawah kan juga 3, seperti itu anak-anak. Sekarang kita kalikan anak. 2 kali 2 sama dengan 4 misalnya ya. Kemudian 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Jadi kita sudah mendapatkan satu pecahan senilai dari 2/4, yaitu 4/8 ya. Kemudian kita cari lagi anak-anak. Sekarang kita kalikan dengan misalnya 3/3 ya, dengan 3 ya. Untuk pengalinya ini bebas ya, bisa memilih, yang penting atas dan bawah harus sama ya. Nah, kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6, kemudian 4 kali 3 sama dengan 12 ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan senilai dengan 2/4 adalah 4/8 dan 6/12. Nah, itu pecahan senilainya ya. Kemudian contoh berikutnya, tentukan pecahan senilai dari 2/5 ya. Nah, kita tuliskan dulu sama seperti tadi ya. Kita kalikan dengan angka yang sama, misalkan 2/2 misalnya. 2 kali 2 hasilnya sama dengan 4. Kemudian 5 kali 2 hasilnya sama dengan 10 ya. Jadi pecahan senilai yang pertama yang kita dapatkan yaitu 4/10 ya. Kemudian kita akan mencoba mengalihkan dengan yang cukup besar ya, bilangan cukup besar ya. Misalnya 10/10 ya. Kita kalikan 2 kali 10 sama dengan 20. Kemudian 5 kali 10 sama dengan 50. Jadi kita sudah mendapatkan pecahan senilai dari 2/5 yaitu 4/10 dan 20/50 ya. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Bapak harapkan kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Dengan kalian mencatat pada buku catatan, bisa kalian mengulang-ulang lagi videonya ya. Mungkin Bapak terlalu cepat menyampaikan materinya, dan Bapak harapkan kalian lebih fokus lagi belajarnya di rumah ya. Baik anak-anak, Bapak harapkan kalian tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan kalian, tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Baik, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat, salam DJTN.